Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan turut dikuatkan, ada banyak umat Tuhan turut dipulihkan, ada banyak umat Tuhan turut diberkati dan mengalami kuasa Tuhan. Karena untuk itulah program ini melalui YouTube channel saya ada. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ayo melayani bersama-sama dengan saya. Jika saudara merasa sudah diberkati melalui program ini, melalui channel ini, bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh turut dikuatkan, boleh turut diteguhkan imannya, dan boleh turut mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berdoa, datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Petrus bilang begini saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Perhatikan, lawanmu si iblis. Berarti lawan orang percaya, musuh kita adalah siapa? Si iblis. Saya mau saudara garis bawahi akan hal ini sehingga kita tidak salah sasaran gitu. Ada banyak anak-anak Tuhan salah sasaran. Kita pikir musuh kita mertua kita. Kita pikir lawan kita suami kita. Kita pikir lawan kita istri kita. Kita pikir lawan kita menantu kita. Kita pikir lawan kita adalah orang-orang yang menyakiti dan mengkhianati kita. Salah. Kita sedang salah sasaran. Lawan kita si iblis. Alkitab katakan, sama-sama bilang sama saya, lawan saya iblis. Amin. Iblis adalah lawanmu, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya ayat 9 Petrus kasih jawaban, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lihat, udah tahu musuhmu siapa, dan sekarang Petrus kasih tahu apa yang engkau harus buat, apa yang menjadi kekuatanmu, apa yang harus engkau kerjakan untuk melawan musuhmu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti senjata kita adalah iman. Jadi jelas ya saudara ya. Yang pertama kita belajar siapa lawan kita, siapa musuh kita, iblis. Jangan salah sasaran. Yang kedua ayat 9, apa senjata kita? Iman. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan, jangan salah sasaran. Itulah liciknya iblis. Iblis memakai orang-orang tertentu untuk menciptakan kegaduhan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita berpikir bahwa yang musuh kita, lawan kita adalah manusia yang menciptakan kegaduhan. No. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, mereka bukan musuh kita. Mereka bukan lawan kita. Hari ini kita mesti tahu siapa lawan kita. Kenapa kita perlu kita tahu lawan kita? Agar kita tahu apa kelemahan dia. Iya kan? Kita perlu tahu siapa lawan kita agar kita tahu apa yang menjadi kelemahannya. Kita perlu tahu kelemahan kita supaya kita menguatkan diri kita. Sehingga akhirnya hari ini melalui 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita belajar. Yang pertama, lawan saudara dan saya adalah si iblis. Karena itu jangan salah sasaran. Amin. Jangan salah sasaran saudara. Iblis ingin menciptakan mengkambing hitamkan orang-orang yang dia pakai.
Memang betul, kadang suamimu dipakai iblis, kadang istrimu dipakai iblis, kadang mertuamu, kadang menantumu dipakai iblis. Tapi bukan mereka lawan kita, bukan mereka musuh kita. Jelas yang memakai mereka lah yang harus kita tengking. Yang memakai mereka lah iblis lah yang menjadi lawan kita, iblis lah yang menjadi musuh kita. Dan Petrus sudah mengajarkan kepada setiap kita, lawan dia dengan iman yang teguh. Pastikan Alkitab di sisi lain mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Tanda kita tahu, Tuhan, aku percaya Engkau memberikan kuasa dalam hidupku, dan lawan dia. Karena memang dialah lawan kita, dialah musuh kita. Hari ini saya memberitahukan buat setiap umat Tuhan, jangan sampai engkau salah sasaran. Iya, jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai kita saling serang, saling sikut, saling makan, saling gigit, saling tendang. Hanya oleh karena satu dan lain hal. Sampai akhirnya kita ribut antar kita lagi, saudaraku. Iya kan? Kita ribut sesama orang percaya, kita ribut sesama gereja, kita ribut sesama hamba Tuhan, kita ribut sama manusia. Padahal yang menciptakan kegaduhan adalah lawan kita, jelas, si iblis. Jangan salah sasaran. Hari ini sebagai hamba Allah, saya bukakan satu hal yang perlu kita orang percaya pegang. Selama ini kita salah sasaran. Musuh kita, lawan kita bukanlah darah dan daging. Selama ada darah, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Betul, mereka bisa dipakai musuh kita, mereka bisa dipakai lawan kita. Tapi kasihi jiwanya, tengking roh yang memakainya. Karena Alkitab katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah lawan kita. Jangan salah sasaran. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami tahu siapa lawan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali salah sasaran. Kami salah tembak, kami salah serang. Tapi hari ini kami dibukakan. Tuhan, tolong kami. Sehingga hari ini kami bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, melihat, menyerang siapa yang sebenarnya menjadi lawan kami. Yakni si iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Si iblis yang menyamar seperti domba padahal serigala. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mematahkan setiap siasat-siasat kuasa-kuasa kegelapan. Kami menghancurkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jaga sertai lindungi pagari kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami mau melawan iblis dengan iman yang teguh. Karena kami percaya iblis sudah ditaklukkan, iblis sudah dikalahkan, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka. Bahkan yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk mereka menghadapi setiap badai. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hati-hati, jangan salah sasaran. Tuhan Yesus memberkati kita.